Mau yang anak kecil, mau yang sudah dewasa, mau yang sudah tua, itu semuanya dipakai Mas. Jadi memang nggak ada rentang usianya. Gitu. Jadi semua kepake ya. Betul. Aku kepake nggak? Oh, kepake banget kalau suaranya Mas Firman ya. Bisa banyak peran ya kayaknya. Merdu ya. merdu. Merusak dunia. Bukan dong. Teman-teman Slemanis sayang dan cinta dulu sama suaranya. Kalau udah sayang dan cinta, otomatis nanti akan seneng deh ngebaca-baca apapun, read aloud apapun gitu tuh akan suka. Oke. Tapi kalau teman-teman udah nggak sayang sama suara sendiri dan cuman nunggu kayak yang penting gue bercuan gitu, wah itu bakal lama sih nunggunya. Bahkan pernah ada klien yang bukan UMKM ya levelnya, itu juga dia nggak masalah, yang penting tidak noise suaranya, tidak bergema. Akhirnya apa, Slemanis, saya rekaman di dalam lemari gitu. Serius? Iya, jadi rekamannya di dalam lemari. Jadi lemari itu disusun ya, bajunya kanan, kiri, belakang, atas, handphonenya kita taruh tengah. Terus kita gini, ya kan? Ini langsung showcase sebelum nanti kita dikasih workshop. Oke, siap. Kita lihat seperti apa ya. Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Nah. Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Kali ini kita membawa semangat baru, energi baru untuk Slemanis supaya lebih semangat lagi, lebih yakin, lebih optimis bahwa di tahun ini kita akan mendapatkan sebuah kemenangan, kebahagiaan bersama-sama. Amin. Betul kakak? Betul sekali. Seperti narasumber kita hari ini yang sudah menang sekali di dunia digital. Dia adalah seorang profesional voice over talent. Yes. Selamat siang kakak Dita, apa kabar? Selamat siang Mas Firman, alhamdulillah kabarnya baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Dari Mas Firman mana? sehat juga kayaknya ya? Ini alhamdulillah aku sehat. Hatinya yang lagi gak sehat. Waduh. Kan status jadi baru. Apa tuh? Kemarin udah 2 tahun megang Beranda Sleman sih punya gadengan. Sekarang lagi kosong aja pakai Oh kursi. gitu. Jadi ini kayak pengumuman ya. Kak Dita gimana? Kak Dita sibuk apa sekarang? Alhamdulillah kalau untuk voice over masih ngisi-ngisi voice over. Terus juga aku lagi sibuk bikin kelas nih Mas Firman. Kelas untuk kelas juga, voice kelas. over. Iya, jadi ada voice over untuk basic. Terus habis itu juga masih bersama bocil-bocil di rumah. Kemarin aku habis ngisi kelas juga untuk UMKM. Wow. Tapi di daerah Jogja ya, untuk UMKM kerajinan tangan gitu. Seru banget sih sama mamah-mamah itu. Dari suaranya nih, Slemanis sudah kelihatan banget ya kalau punya banyak sekali pengalaman di dunia di bidang voice over. Jadi biasanya pakai suara yang seperti apa sih kak? Kalau nah, bentar, Kak Firman dan Slemanis mungkin harus ini dulu ya, harus tahu dulu perbedaannya voice over dengan dubbing. Kadang-kadang suka ada yang belum tahu nih perbedaannya, Mas Firman. Oke, kita akan belajar hari ini sampai nanti gimana caranya biar jadi voice over talent yang oke, yang bagus, berpeluang, ya kan? Terus laku di era saat ini. Tapi memang saat ini kalau kita lihat nih ya, Kak Dita, sebelum nanti kita akan kasih contoh nih ya ke teman-teman, memang peperangan apa ya namanya ya, bisnis di era digital ini kan sangat berjalan dengan cepat. Betul, ya kan? betul. Gimana kita kalau bisa ngambil peluang, kita dapat, kita oke. Yes, ya kan? kayak ngebut gitu ya Mas Iya ya. sih? Kalau kita nggak bisa memposisikan ini sat-set gitu kan, kita bisa ngambil peluang dari ini, ya kita akan ketinggalan sama yang lain. Betul nggak sih? Yes, betul. Karena memang sekarang itu ya era digital, karena kita udah nggak perlu lagi jalan kemana-mana gitu ya, bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan semuanya lewat internet aja. Jadi memang ya cepat banget Mas. Kita kalau misalnya tidak mau mengejar akan ketinggalan. Tuh kan, berarti kita harus kejar kali ini. Apalagi podcast Beranda Sleman udah menghadirkan Kak Dita. Jadi kita harus dapetin sesuatu dari Kak Dita. Harus lari ya kita nanti. nggak mau pulang dengan tangan kosong. Nanti tak bawain cilok ya Mas. Tapi ini loh seru banget loh. Aku dari awal kemarin sudah dikasih tahu bocoran narasumber dan juga teman tuh. Wah, aku juga pengen belajar nih dari Kak Dita gimana caranya jadi voice over yang oke. Ini barangkali ini Slemanis yang masih muda, nggak harus yang masih muda, mungkin Betul. yang adik-adik yang sudah dewasa juga bisa. Barangkali ini menjadi salah satu peluang pemasukan di era seperti ini. Kenapa nggak dicoba, ya kan? Betul. Jadi memang kalau untuk voice over itu karena suara orang itu tuh dibutuhkan terus ya. Mau yang anak kecil, mau yang sudah dewasa, mau yang sudah tua, itu semuanya dipakai Mas. Jadi memang nggak ada rentang usianya. Jadi semua kepake ya? Betul. Aku kepake nggak? Oh, kepake banget kalau suaranya Mas Firman ya.
Bisa banyak peran ya kayaknya. Merdu ya? Merdu. Merusak dunia. Bukan dong. Oke. Tapi nanti kita akan kasih sedikit workshop deh ya ke. Boleh. Kan ya, Nanti kita coba tes ya untuk Slemanis. Nanti ikutin di rumah aja prakteknya gitu kan. Biar nanti Slemanis juga bisa ngerasain oh gitu tuh caranya jadi seorang VO talent. Wis, tuh kan. Kita pengen juga lebih tahu lagi bagaimana peluang dari seorang profesional voice over talent. Itu ya. Contohnya mungkin Kak, ini masa tiba-tiba langsung nembak? Kak dapat berapa Kak jadi voice over kan? Tapi kita tuh pengen tahu loh Kak, apalagi Gen Z range-nya kali ya. Range-nya berapa yang bisa kita dapetin? Yes. Sebenarnya kalau kita bekerja as a profesional tadi. Jadi kalau misalnya untuk voice over talent itu rate-nya tergantung dari siapa kliennya. Oke. Itu yang pertama. Terus habis itu juga dari jam terbang kita. Jadi biasanya semakin jam terbangnya tinggi semakin besar tuh rate-nya. Nah, kalau untuk UMKM itu rata-rata VO talent mematok dari harga 500-an. 1 menit. Setengah juta dong. Lumayan kan? Wow. 1 menit. Nah nanti kalau untuk korporasi beda lagi harganya gitu, lebih tinggi lagi. Oke. Kalau Dinas Sleman mau pakai juga lebih tinggi lagi. boleh ya kan. Siapa nanti bikinin nggak? Branda Sleman. Nah, gitu dong Kak. Iya, nanti boleh, Kakak dong yang boleh. bikin. Jangan pakai suaranya Firman mulu ya kan. Mumpung ada dia di sini. Langsung kita ambil habis itu ya. Bisa. Coba Kak, Branda Sleman gitu Kak. Langsung showcase. Oh gitu ya. Ini pakai suara yang apa nih briefnya? Coba Kak Firman pura-pura jadi klien. Aku jadi klien ya. Tolong bikinin saya jadi VO Branda Sleman ini untuk bumper kebutuhannya untuk YouTube itu loh Kak. Oke. Ya kan? Berarti yang elegan gitu ya. Yang elegan karena kita ya namanya juga instansi pemerintahan gitu ya. Coba ya nanti bisa diambil di bagian ini nih. Oh gitu ya. Oke siap. Nanti bikin beda juga boleh loh ya. Dua kostum deh. Oh boleh. Jadi dua nanti kostum. yang untuk segmen anak muda satu gitu ya, sama segmen yang generasi lebih senior satu gitu. Aku tungguin loh. Ayo. Tentu nggak kepleset ya. Yang mana dulu ya Kak? Oke, yang elegan dulu ya. Boleh. Pelan-pelan Kak, nggak usah keburu-buru. Oke, siap. Bismillah, minum dulu ya. Ayo Slemanis kita lihat. Ini langsung showcase sebelum nanti kita dikasih workshop. Oke, siap. Kita lihat seperti apa ya. Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Nah. Sekarang yang anak muda ya. Yang anak muda berarti kita pakai nada yang lebih cheerful. Terus habis itu yang tone-nya tinggi. Wow. Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Wes, keren banget. Jebret-jebret gak ya? Kaget gue tadi barusan. Wih. Kirain ada gue yang ngomong gitu. Ternyata gitu ya, bisa langsung ya Kak ya. Karena mungkin sudah pengalaman ya. Tapi teman-teman yang baru juga so far dari teman-teman yang ikut kelasku cepet juga kok adaptasinya gitu. Jadi apalagi Mas Firman mah udah suhunya tinggal belum. gas Aku aja. pengen belajar lewat Kak Dita habis ini gitu ya. Kita melihat bagaimana jejak historikalnya Kak Dita menjadi voice over yang sampai saat ini begitu luar biasa. Teman-teman Slemanis kalau pengen kepo, Kak Dita tuh bisa dilihat loh di Instagramnya. Betul, bisa di @vo_by_dita. Tuh kan, dari suaranya udah enak, apalagi lihat sosial medianya nanti ya. Pengen tahu nih Kak, bagaimana dulu awal-awal banget jadi VO? Jadi sebelumnya aku tuh penyiar radio di salah satu radio swasta di Jogja. Terus habis itu 2019 resign karena punya baby dan mau fokus ke anak aja deh. Tapi ternyata kerja 6 tahun di radio itu nggak bisa ya kalau kita tiba-tiba resign terus jadi ibu rumah tangga aja tuh kayak ada yang hilang gitu. Oke. Apa ya kira-kira yang bisa dilakuin lagi? Karena sadar poin plusnya tuh ada di suara. Jadinya aku mulai mikir bisa nggak ya jadi pengisi suara. Akhirnya cari-cari tuh tentang voice over. Ternyata ada agensi di Yogyakarta. Terus waktu itu dia lagi open untuk talent di Jogja. Di Jogja. Voice over itu ya? Apa sih? Namanya boleh disebutin gak sih? Boleh dong, boleh ya. banget. Namanya Indo Voice Over. Jadi itu agensinya.
Indo Voice Over. Betul. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau udah ada yang ngerasa kayaknya suara gue udah oke nih, bisa nih jadi VO talent. Mungkin kalau pas dia lagi buka lowongan talent bisa daftar di situ. Oke. Karena itu aku awalnya di situ. Aku boleh nggak ikut? Oh, boleh banget dong, Asik. Mas Firman. Asik, nanti pokoknya aku mau nempel sama Kak Dita. Tinggal daftar aja. Oke. Jadi masukin suara ke situ, diseleksi, alhamdulillah keterima, dapat klien-klien awal tuh dari situ. Oke. Terus mulai personal branding, Mas, sebagai VO talent. Oke. Jadi segala hal yang berhubungan dengan kehidupan pribadi itu mulai aku hide di sosmed, udah disembunyiin. Kalau di Instagram udah nggak ada semua, pure untuk voice over aja. Jadi mulai latihan voice over di upload, kan belum ada klien ya waktu itu. Belum. Jadi Oke, cuman paham. latihan-latihan itu aku upload. Misalnya lagi berhenti di perempatan baca baliho, aku upload gitu. Terus nanti baca skrip di upload. Orang-orang tuh akhirnya mulai kok ini orang kayak pamer suara terus gitu kan. Oke, Terus oke. lama-lama mulai dikasih captionnya, kalau kamu membutuhkan suara untuk project UMKM misalnya, awal-awal kan UMKM dulu ya. Kamu bisa pakai suara aku, atau misalnya kita kerjasama sama teman-teman UMKM yang lain. Jadi pro bono dulu. Yang penting kita punya portofolio dulu kan. Oke. Dari situ terus alhamdulillah ikut-ikut kelas VO juga aku. Karena kalau misalnya kita nggak ikut kelas tuh kita nggak tahu ya yang benernya kayak gimana, yang salahnya kayak gimana. Dan aku pengen tahu industri voiceover tuh gimana kalau di Indonesia. Akhirnya aku ikut kelas, ada namanya Katisa Julianti, salah satu mentor aku dari Jakarta yang ngisi suaranya Rapunzel, terus yang ngisi suara pokoknya yang Disney itu rata-rata Katisa. Itu aku belajar sama beliau, terus baru tahu, baru dapat masukan, Dita kamu suaranya radio banget, jangan terlalu radio. Oh ternyata selama ini aku salah ya. Udah, akhirnya belajar, alhamdulillah, akhirnya orang-orang jadi tahu ini sih kalau bahasa Jawanya getok tular. Apa Oke, sih oke. kalau bahasa Indonesianya? Tular menular. Kalau bahasa Indonesianya bahasa Jawanya getok tular. Dan dari situ orang-orang mulai tahu. Jadi kalau butuh kompro ke aku, karena suaraku kan cenderung lebih formal, karakternya medium ke bawah agak rendah gitu. Oke. Nah, akhirnya cocok-cocoknya untuk produk-produk kayak company profile, terus habis itu audiobook. Nah, jadi ngisi audiobook untuk buku-buku anak sekolah. Nah, biasanya kayak gitu, Mas Firman. Jadi Kak Dita ini mengawali karirnya juga ikut les dulu ya tadi Bener, ya? Sama bener. tadi dari Jakarta itu Yes. ya. Terus diarahin juga ya untuk masuk lebih dalam di industri ini. Iya, jadi setelah ikut kelas itu jadi semakin tahu ya, oh ternyata industri ini tuh luas banget ya pekerjaannya. Bukan Oke. cuman iklan doang, bukan cuman ngisi suara kartun doang, tapi ada hal-hal yang kecil kayak misalnya company profile yang sifatnya lebih internal gitu, tapi penghasilannya lumayan juga gitu. Jadi kalau kita untuk voice over talent daerah, kalau ke Jakarta kan susah ya, karena audio post kebanyakan di Jakarta. Oke. Iklan-iklan besar itu kebanyakan di Jakarta. Jadi kita harus ke Jakarta kalau misalnya mau rekaman iklan. Ya udah, kita nggak usah ngincer yang itu dulu. Kita ngincer yang bisa dikerjain aja. Gitu ya. Salah satunya kalau iklan mungkin ambil segmen UMKM, dan itu banyak juga loh kalau dikumpulin ya kan, Mas. Jadi Wow. dari UMKM sama company profile. Kalau company profile dia lebih santai. Kita bisa rekaman pakai studio mini kita di rumah aja. Wah, keren banget nih. Aku langsung bayangin loh. Langsung bayangin Itu aku ini. sampai bayangin. Wow, langsung udah ke kanan kiri otak aku ini tadi ya. Aku mau langsung Sampai bingung invest aku. studio. Mau mulai dari mana ini ya? Kayak ini aja, udah pro aja gitu. Emang udah bro kalau Mas Firman. Enggak, tapi Jangan aku suka pengen- merendah deh. Jangan jujur dari sini, nggak enak kan sama Mas Manis di kan. Oke, tapi emang kalau kita lihat gimana tadi perjalanannya juga terbayarkan ya di saat ini Kak Dita Yes, udah banyak banget alhamdulillah. kliennya, sudah punya positioning di Iya. Jogja apalagi. Kami menunggu Sleman untuk menjadi klien kami. Pinter banget loh ini emang. Ingat dulu waktu awal banget job waktu nge-VO dibayar berapa boleh Pertama tahu? kali. Yips. Pertama kali itu untuk brand apa ya, kayak brand nasional sebenarnya, tapi waktu itu bayarannya di 500. Wow. Tapi Itu- harusnya nggak segitu kalau menurutku, karena itu udah brand nasional. Oke, oke. Tapi karena itu pemula, jadi aku menganggap okay itu lah. udah, menurutku udah gede banget ya Mas. Karena cuma 1 menit doang kayaknya waktu itu. Tapi waktu pertama kali dapet itu pasti seneng banget dong ya. Oh kan seneng ya? banget, benar-benar Kan seneng berbayar banget. profesional gitu Yes, kan ya. itu kayak portofolio pertamaku. Tapi sayangnya nggak bisa ditayangkan sih. Oh, Karena kenapa? gini, jadi kalau voice over itu dari klien ada yang boleh ditayangkan, ada yang dia sifatnya konfidensial, jadi rahasia.
Jadi kita nggak boleh upload di sosmed, dianya juga nggak akan kasih videonya ke kita. Oh, gitu. itu etika juga ya di Betul. situ ya. Tapi ada beberapa brand yang boleh kan pasti. Boleh, ada Karena beberapa yang aku boleh. lihat nih beberapa yang profesional juga seperti kakak tuh di-upload aja di Iya, sosmed. ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Jadi biasanya kalau untuk acara internal gitu, kayak untuk pelatihan kantor gitu, itu biasanya nggak diupload sama dia. Oh, iya, iya. Jadi itu juga nggak boleh kita upload. Oke. Gitu. Jadi memang tergantung kliennya. Ya tergantung kan? Lagi-lagi kliennya. tergantung kliennya dan punya etika jurnalistik. Sok tahu banget gue ya kak. Oke, kak. Oke, tadi sudah kita tahu perjalanan pertama tuh kan 500.000 yang membawa sampai jadi miliarder. Wes. Amin ya Allah. Gila. Doa dari orang soleh insya Allah terijabah ya. Amin. Betul. Doa dari orang yang tersiksa. Oh, saat ini. tersiksa gitu ya karena jomblo tadi. Itu didengar loh, ya kan? Iya, Langsung benar, sampai. benar. Ya Langsung kan? sampai. Oke. Apa sih kak kita kak? Oke, kita pengen tahu juga dulu waktu mengawali bidang ini, kita kan mungkin bidangnya hampir mirip ya, kan? Yes, Hampir sama ya. betul. Masih inline lah gitu. Kapan Kak Dita menyadari bahwa Kak Dita itu punya potensi di bidang ini? Jadi udah nyadar nih suara gue bagus. Oh, oke. Itu dari Suara aku keren. Oke, itu dari Suara TK aku sih. luar. Wih, itu dari TK. itu Mohon sombong itu maaf. namanya. Mohon maaf nggak boleh Mohon kayak maaf. gitu. Tapi karena gini, karena aku menyadari yang lain tuh aku nggak bisa. Jadi kayaknya aku bisanya tuh cuman di bagian suara doang, Mas Firman. Emang dari kecil tapi nyadar. Dari kecil karena bapakku tuh suka nyanyi. Oke. Terus aku juga, ini teman-teman Slemanis juga pasti ada yang di rumah tuh kayak suka nyanyi sendiri, suka ngomong sendiri. Kalau misalnya naik motor sambil drama, terus ngomong-ngomong sendiri di depan kaca. Itu sering banget kita. Iya kan? Ya kayak gitu. Mending buat latihan di situ ya. Iya benar. Jadi dari situ udah menyadari kalau kayaknya powerku tuh ada di suara. Emang udah dari kecil. Sempat mendalami nyanyi dulu waktu TK, enggak ding, SD mendalami nyanyi tapi kok suruh baca not balok sama gurunya pusing aku. Udah deh mundur aja gitu. Akhirnya daftar jadi penyiar. Nah, di penyiar itu kan sebenarnya kita mengerjakan pekerjaan voice over kan? Iya. Salah satunya ya. Betul, tapi kan kita nggak tahu kalau voice over itu bisa menjadi pekerjaan tersendiri. Benar. Karena kan itu sepaket kan Betul, dengan oke. pekerjaan kita sebagai penyiar, Oke, ya enggak? oke. Baru keluar dari penyiar itu lagi sadar, oh ternyata apa yang gue lakuin di tempat radio kemarin tuh sebenarnya bisa menghasilkan uang lebih ya. Wow. Baru sadarnya setelah keluar dari radio justru. Akhirnya. Coba deh aku seriusin gitu ya. Yes, bener. Karena aku tuh termasuk generalis awalnya, Mas. Kayak apa-apa tuh pengen dijalanin gitu. Sama dong. Iya kan, kalau orang otak kanan tuh rata-rata kayak gitu, Mas. Jadi suka kesenian suka, Benar, bikin-bikin benar. ini suka. Jadi Sama, semuanya benar. tuh bisa akhirnya nggak ada yang spesifik, nggak ada yang kita itu ahli di bidangnya, cuman Benar, permukaan doang gitu loh. Betul, Nah, terus oke, coba kalau voice over ini aku dalami gimana ya? Lagian udah punya anak, kalau terlalu banyak yang dikerjain kayaknya bakal ribet deh. Iya, Ternyata memang lebih gampang kalau kita fokus ke satu hal. Tapi pekerjaan voice over ini juga bisa nggak dikerjain remote gitu di rumah? Loh, aku ngerjainnya remote terus, Mas. Mantep kan, ya kan? Betul. Jadi aku memang, jadi awal-awal itu kan klienku tuh masih klien-klien UMKM ya. Ya. Dan aku tuh berprinsip, oke, aku mau voice over yang serius, tapi aku nggak mau ngutang untuk misalnya beli alat-alat voice over gitu. Pakai HP nih. Iya, jadi awal-awal aku pakai HP. Wow. Kalau klien-klien UMKM dia kan nggak terlalu peduli dengan outputnya, Mas. Output Asik. video, output audionya kayak gimana kan? Menurut mereka udah bagus-bagus aja. Sekarang handphone zaman sekarang tuh bagus-bagus banget loh. Jujur amat didengar nih sama teman-teman UMKM loh. Iya, apalagi sekarang ada audio enhancer kan, ada Adobe Enhancer yang kita bisa Oke, perbaiki oke. suara kita pakai AI. Jadi pakai handphone aja sebenarnya udah cukup banget. Cukup ya. Gitu. Jadi Mau deh coba abis ini kita ya latihan nge-VO boleh, gitu. boleh. Jadi nanti, jadi waktu itu aku cari kliennya yang memang mau pakai handphone. Aku selalu bilang, tapi ini saya rekamnya pakai handphone, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa kak. Bahkan pernah ada klien yang bukan UMKM ya levelnya, itu juga dia nggak masalah. Yang penting tidak noise suaranya, tidak bergema. Akhirnya apa? Slemanis saya rekaman di dalam lemari. Gitu. Serius? Iya, jadi rekamnya di dalam lemari. Jadi lemari itu disusun ya bajunya kanan, kiri, belakang, atas. Handphonenya kita taruh tengah. Terus kita gini, ya kan? Kamu masuk ya? Kepalanya Gini masuk kan berarti. gede. Iya benar. Nah betul. Gitu. Atau di balik selimut kalau ada yang selimut tebel gitu. Nah itu tips juga untuk Slemanis kalau mau rekaman yang minim noise. Dan
usahakan malam kalau rekaman. Oh, supaya nggak terlalu noise dari luar ya. Betul. Terus kalau kita rekaman siang tuh lagi ngobrol, tiba-tiba ada susu murni Tundun, lewat ya gitu kan, ya, kan. bertundun, ya kan. Agak susah. Nah Benar-benar. itu kliennya mau. Dari situ aku kumpulin. Terus habis itu misalnya, oke deh aku pasang harga murah nggak apa-apa, tapi kliennya harus sepaket. Misalnya, oh gue cuman kasih 150 satu video, tapi harus 10 ya, gitu. Jadi kan udah dapet tuh. Akhirnya bisa untuk beli mikrofon, bisa. Akhirnya aku belajar bikin video juga, Mas. Bikin video pakai PowerPoint. Nah, bikin video Bisa ya? bisa. Oke. Itu lumayan gede kalau bikin video itu. Oke. Akhirnya dapat juga dari situ, mulai ngebangun studio mini. Wow. Di rumah. Ya studio mini biasa kayak wartel sih bentuknya, tapi ya alhamdulillah itu bilik suara lah. Wah. Tepuk tangan dong. Mikrofon pelunas hutang. Drill ya. Drill. Mikrofon pelunas hutang ya. Dari lemari masuk ke industri ini gitu ya. Keren bener, banget saya bener. makan kita. Tapi emang bener loh kalau pekerjaan ini tuh asik banget ya kan. Dinamikanya itu gimana ya? Kita bisa rasain kalau kita lagi happy bisa masuk ke sana. Yes. Mungkin barangkali ketika kita lagi banyak masalah itu Iya, juga PR buat kita gitu. Betul. Gitu gak sih? Iya sih, karena kan kita nggak bisa memaksakan skrip sesuai dengan moodnya kita ya. Bener. Kita yang harus menyesuaikan sama skripnya gitu. Kalau skripnya happy tapi kita lagi ada masalah, ya kita tinggalin dulu identitas diri kita yang asli, baru harus masuk ke skripnya Emang dong. tipsnya gimana? Kalau Kak Dita pernah nggak sih kayak gitu kan? Udah di taraf profesional jadi udah oke, saya nanti dulu, aku mau nanti ngambilnya atau gimana sih? Pernah. Jadi kalau misalnya nih kita lagi sama anak-anak lagi bersih tegang gitu ya. Anak-anak kan suka lucu ya kan. Nah, terus habis itu tapi kita skrip harus segera selesai, udah deadline. Oke. Nah, ajaibnya itu begitu kita masuk ke tempat rekaman tuh emang hilang semua masalah sih. Oke. Sama mungkin kalau kayak Kak Firman dulu pernah siaran ya. Jadi begitu masuk ke call box tuh langsung ya udah bukan Firman lagi gitu. Masalahnya Firman udah hilang. Nah, sama kita sebagai VO talent tuh juga kayak gitu. Jadi permasalahan yang ada di rumah udah selesai dulu di luar studio rekaman. Nanti keluar studio rekaman datang lagi masalahnya gitu biasanya. datang gitu. Datangnya tiba-tiba kita nggak ngerti ya kan. Oke, ini aku pengen masuk ke sesi di mana tadi kan kita udah janjiin ke Teh Manis ya. Untuk kita bisa sama-sama kasih insight baik dari Kak Dita, workshop mungkin berlatih secara jarak jauh gitu ya. Tapi satu pertanyaan dulu, waktu selama bekerja sebagai voice over talent profesional di sini, suara paling absurd sebagai apa sih, atau ngisi iklan apa, atau untuk project apa? Oke, Mas Firman bisa tebak nggak kira-kira? Apa ya? Bingung juga nih ya. Suara apa? Suara. Aku tuh kalau keinget ini masih rada trauma ya. Tapi ini mohon maaf banget gak bakal bisa aku tiruin sekarang ya. Karena itu udah lama banget dan aku cukup trauma mendapatkan project itu Apa gitu ya. sih? Jadi penasaran aku. Apa Kak? Apa? Suara ibu melahirkan. Suara ibu Aku melahirkan. pernah melahirkan ya kan. Aku Oke. pernah melahirkan. Aku tahu suara ibu melahirkan. Tapi kan ibu melahirkan antara satu dan lainnya berbeda-beda dong. Oke. Ada ibu melahirkan yang berteriak-teriak, ada ibu melahirkan yang seperti Nikita Willy, santai tiup-tiup. Ini mau melahirkan yang mana nih? Kan saya tanya ke kliennya ya, mau melahirkan yang mana? Apakah ibu melahirkan yang histeris? Apa ibu Atau- melahirkan yang apa nih? Yaudah Mbak, dicoba aja yang ibu melahirkan. Coba beberapa jenis ibu melahirkan gitu. Oh. Ya udah aku coba ibu melahirkan. Mbak kayaknya kurang histeris deh Mbak yang itu. Bentar, aku ingat pas zaman melahirkan aku nggak sehisteris itu. Sampai akhirnya aku searching di YouTube mencari suara ibu-ibu melahirkan. Jadi aku research ya. Oh, Oke. ibu melahirkan ini kayak gini, ibu melahirkan. Akhirnya aku ikutin. Aku sampai malu ngirim rekamannya juga. Tapi suara itu ibu serius melahirkan. kapan itu, kok lucu banget ya? Iya, jadi itu tuh untuk ini. Ada salah satu rumah sakit kalau nggak salah atau kampus ya, aku lupa, kayaknya kampus kebidanan mungkin, yang dia itu bikin augmented reality. Nah, augmented reality-nya ada di kamar bersalin, otomatis dia butuh suara ibu melahirkan kayak gitu. Emang kayak gitu. Lucu banget sih. Lucu banget, absurd banget sih, itu terabsurd. Sama pernah juga miskom sama klien juga pernah. Ya, jadi waktu Apa itu klien minta, Mbak ini tolong dibaca ini ya, dibaca yang serius gitu ya. Udah aku baca serius, nggak cocok Mbak. Pokoknya setiap aku kirim sampel dia bilang nggak cocok, bukan kayak gitu, nggak kayak gitu ya. Kan kita Revisi. gatel ya, kayak
penasaran gitu. Apa ya, sampai jam 1 malam itu aku jabanin tektokan sama kliennya. Ternyata maksud dia adalah yang kayak suara kayak silet itu loh Mbak, yang ngomong kan pertama gitu kan. Kalau ngomong dari pertama kan aku bisa ya langsung mengikuti Yang gitu. setajam silet itu ya. Dia tuh maunya yang kayak gitu. Oke. Coba dari pertama Pak. Tapi jadi belajar kita harus bisa koordinasi dari awal ya. Yes, betul. Pengennya klien tuh seperti apa Iya. dan gimana supaya nanti outputnya nggak salah dan nggak bikin revisi-revisi berkali-kali Iya, gitu ya. betul banget. Terus kalau misalkan sebelum kakak ngetik gitu ya atau bekerja itu ada ritual-ritual khusus gak? Kalau aku paling pemanasan biasa sih Mas, sama karena lidahku tuh rada kecap gitu ya. Rada kecap, banyak air liurnya. Sama dong. itu Kalau tuh nggak ada air liur malah curiga. banyak ini banyak, bukan cuma sedikit. Banyak, jadi agak kecap. Nah, kalau agak kecap tuh aku pernah dikasih tahu tipsnya adalah mengunyah apel atau makan garam. Tapi yang paling gampang sih ya mengunyah ya. Pokoknya kita makan dulu aja sebelum kita rekaman. Jadi nanti salivanya udah lebih terkondisi. Paling aku kayak gitu sih Mas, sama pemanasan aja. Oke. Jadi ada pemanasan. Jadi sama mengidentifikasi diri sih kurangnya di mana. Terus Iya. tadi mengatasinya seperti itu ya. Betul. Jadi Emang kita kita bisa harus tahu. tahu sih. Kayaknya harus ini deh kelas di sama Kak Dita deh. Betul. Oke Kak, aku pengen nih kita sekarang belajar gimana memulainya, how to Oke. startnya untuk masuk ke industri ini atau langsung prakteknya dulu juga boleh. Ayo, tips Oke. dari Kak Dita. Jadi kalau teman-teman mau jadi seorang voice over talent, yang pertama harus kenal dulu industrinya. Nah, ini teman-teman boleh mulai follow-follow. Aku sekalian sharing ke teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa follow komunitas voice over yang terbesar di Indonesia. Itu namanya KVDAI, Komunitas Voice Over Dubber Announcer Indonesia. Cafe DAI. Yes, nanti teman-teman bisa follow di Instagramnya dulu, KVDA Indonesia. Minta adminnya untuk dimasukkan ke grup WhatsApp. Per regional ada WhatsAppnya, ada WhatsApp grupnya. Gitu. Jadi DIY ada Jakarta ada, DIY ada. Mau dong. Iya, DIY itu KVDAI Regional 3. Regional 3. Terus nanti ada Regional 2 juga, ada yang dari luar negeri juga gitu. Nah, itu tuh teman-teman di situ bisa submit suara teman-teman terus minta dikritisize sama senior-senior. Jadi misalnya Mas Firman, Pak Presiden kan di situ ketuanya namanya Presiden ya panggilannya. Pak Presiden, aku lagi baca skrip ini, tolong masukannya dong, teman-teman tolong masukannya dong. Nanti akan dikasih masukan yang benar-benar detail biasanya sama teman-teman. Asal syaratnya satu, jangan baper. Pokoknya di industri ini kita nggak boleh baperan. Gitu. Aku langsung mikir banget loh. Iya kan, siap gak siap harus siap. Iya kan? bener, jangan baper karena kadang-kadang teman-teman tuh misalnya submit suara terus tolong dong kritikannya jelek, nggak ada tenaganya. Kan kita ngasih inputnya langsung kayak gitu, jelek, nggak ada tenaganya, kurang berpower, belajar lagi. Itu langsung down biasanya. Habis down terus nggak pernah kirim-kirim lagi, kabur gitu. Jadi teman-teman kalau udah ada di komunitas, mulut kita kejam tapi hati kita tidak. Tapi itu kan hal biasa kan, kritik membangun ya. Bener, dan itu tuh klien Dimana-mana. kalau di Jakarta lebih kejam daripada itu. Waduh dong. Ada kemarin aku habis ikut kelas juga kan dari salah satu mentor gitu, dia itu membawa VO talentnya untuk Samsung, Universal Studio yang udah internasional gitu. Tiba-tiba dia rekaman, bro suara lo jelek banget, bisa lebih bagus nggak? Langsung digituin. Ya dia kan bilang gini, gue udah rekaman berbelas-belas tahun digituin, tapi jangan ambil itu sebagai sebuah hinaan karena klien tuh sebenarnya cuma pengen lebih bagus aja. Dan mungkin kalau kliennya pakai bahasa manis-manis rada lama kali ya, mungkin to the point aja biar lebih cepet gitu kan. Oke. Jadi yang perlu kita asah di sini tuh mental kita juga perlu diasah. Mentalnya juga ada ya ternyata. Jadi Bener. nggak memandang sebelah mata loh pekerjaan ini ya. Iya, Mungkin lihatnya betul. senang-senang, fun-funnya aja, seru gitu Iya. kan. Suaranya kepake, suaranya terkenal kemana-mana ya kan. Tapi ternyata ada sisi seperti ininya gitu ya. Terus tadi kalau ada inputan gitu ya. Barangkali ini teman-teman saya manis juga yang ada di Sleman lagi dengerin kita. Mereka merasa, kan kalau tadi kakak merasa suaranya udah enak nih dari ketika TK, kepedean gitu udah ya. kepedean. Aku juga dulu kepedean nih waktu Iya SMA. kan? Kayaknya suaraku oke deh, ya kan, gitu kan. Tapi kalau buat teman-teman yang ngerasa suaranya tuh enggak pede, mungkin cempreng, atau mungkin serak, atau mungkin enggak
smiling voice dan sebagainya. Itu gimana dong untuk mereka-mereka? Iya, banyak juga sih teman-temanku yang ikutan kelas tuh, "Mbak, tapi aku suaranya cempreng, gimana dong?" gitu. Jadi teman-teman Slemanis, yang namanya suara setiap orang itu memang beda-beda dan unik-unik. Itu kayak fingerprint lah, beda, nggak ada yang sama gitu ya. Nah, yang membedakan adalah apakah itu sesuai kebutuhan klien atau tidak. Sama yang kedua, tekniknya bisa digali. Jadi meskipun suara kita cempreng, kalau klien butuhnya yang cempreng, ya pasti kepake. Kita suaranya bulet-bulet gini, kalau klien gak butuh gimana? Benar. Iya kan? Betul. Jadi teman-teman jangan terpaku pada aduh suaraku cempreng. Yang penting teman-teman Slemanis sayang dan cinta dulu sama suaranya. Kalau udah sayang dan cinta, otomatis nanti akan seneng deh ngebaca-baca apapun, read aloud apapun gitu tuh akan suka. Oke, gitu. oke. Tapi kalau teman-teman udah nggak sayang sama suara sendiri dan cuman nunggu kayak yang penting gue bercuan gitu, wah itu bakal lama sih nunggunya. Karena kadang proses orang tuh kan beda-beda ya. Ada yang cepat pecah telur, ada yang lama gitu. Nah, teman-teman sayangin dulu suaranya. Kalau sesuai dengan keinginan klien bisa. Dan ada ya temanku tuh cadel. Cadel, tahu nggak dia dapat perannya apa? Apa tuh? Engkoh-engkoh Cina. Iya dong. Coba sekarang orang Jawa mau ngecadel-cadelin pasti juga Susah, lagu kan. lagu, oke. Ya yang paling cocok ya orang yang cadel beneran gitu. Jadi teman-teman jangan berkecil hati kalau misalnya ngerasa suaranya suaraku nggak bulat, suaraku nggak golden voice, tenang aja. Masing-masing suara itu ada segmennya gitu. Oke. Jadi kalau lihat kayak gini tuh langsung aku berpikir loh, Kak Dita, apa yang bisa aku lakukan habis ini supaya seperti Kak Dita, asik. Ya kan? Ini kita coba latihan deh Kak, latihan workshop singkat lah ya. Siap. Untuk teman-teman Slemanis yang dari tadi udah nunggu nih, gimana nih caranya untuk praktek kalau voice over. Mungkin bedanya dengan kita berbicara seperti biasa tuh apa? Bedanya dengan kita lagi siaran seperti ini tuh apa gitu. Kita pakai kalimat apa deh menurut Kak Apa Dita? ya kalau kalimat atau yang ini enak? nih, Boleh, biar beranda banyak sekali Sleman, tabungannya. berita dan pandangan Sleman. Iya. Beranda Sleman. Coba ya gitu. Iya betul. Yang paling gampang adalah gini teman-teman, kita kalau belajar, aduh, bolpennya tidak masah. Ini. Terima kasih. Oke. Jadi kemarin aku habis dapet ilmu juga. Kalau kita mau belajar itu satu-satu dulu. Jadi jangan langsung satu kalimat. Satu-satu dulu. Misalnya saksikan Beranda Sleman gitu ya. Ya. Dari saksikannya dulu. Saksikan. Itu dari yang nada rendah. Oke. Saksikan. Oke, yang medium. Saksikan. Nah, itu yang nada tinggi. Oke. Jadi kita belajar 3 intonasi ya. Intonasi yang pertama tadi. Aku pengen ngomong juga. Ayo coba Kak Firman boleh coba. Ayo Kak Firman. Ayo. Enggak. Ayo Kak. Ayo sekarang coba. Jadi Kak aku Firman dilatih praktek. ya, aku Nah, dilatih. Oke. Dari saksikan dulu. Saksikan nada rendah. Saksikan ada rendah. Coba gimana? Ayo. Saksikan. Oke. Aku malu jadinya. Soalnya mereka ngeliat ini. Nggak mau aku. Gak apa-apa kan mereka punya mata, biarin aja. Lanjut Ayo, Kak, Kak lanjut. Firman, Iya. saksikan. Ayo. Nggak bisa. Bisa. Ini malu soalnya mereka Gak lihat. mungkin gak bisa. Tim, gak mungkin gak bisa kan? Nah. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dong. Coba. Ayo Kak, ayo. Ayo, tes lagi ya. Wes. Ayo. Jadi itu yang pertama ya, saksikan. Saksikan. Saksikan itu nada rendah. Saksikan. Aku malah soalnya masih nanti dibuat Saksikan. bahan ejekan mereka. Lu nggak ngerti harga gue berapa voice over. Oke. Ada nada lain lagi misalnya Coba, saksikan. Nah, itu kan juga bisa. Oke. Dan saksikan. Nah, itu juga bisa kan? Oke, Nah, oke, jadi oke. kita pertama tuh belajar memperbanyak intonasi. Oke. Intonasi bisa dapat banyak dari mana? Teman-teman bisa observasi dari Mas Firman ngomong, itu pasti intonasinya beda sama teman-teman tim yang lain kalau ngomong. Nah, itu kita coba serap. Terus yang paling gampang latihannya teman-teman menyengaja mendengarkan iklan. Jadi Oke. misalnya kamu buka YouTube, kalau ada iklan biasanya kamu skip nih. Ini jangan di-skip. Malah justru kamu cari ya Oh, iklannya itu ya berarti misalnya ya? iklan apa? Iklan Aqua gitu. Betul. Latihannya mau iklan apa dulu nih? Apa iklan hard selling, soft selling, kontemplasi, yang mana jenisnya? Kan Oke, script itu oke. jenisnya banyak. Iklan hard selling yang kayak tadi tuh yang kalau kita teriak tuh yang pakai nada tinggi. Hard selling nanti akan keluar tuh jenis iklan hard selling. Nah, teman-teman nanti ikutin. Jadi dengerin, ikutin plek ketiplek. Dan direkam. Kalau hard sellingnya Beranda Sleman gimana dong?
Oh, bentar. Ini hard selling. Sleman, berita dan pandangan Sleman. Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Nah, Oke, gitu. oke, Jadi oke, hard oke. sellingnya tuh kayak gitu. Dia pakai nada yang paling tinggi, pakai smiling voice yang sangat lebar, dan Oke. harus energik dan cepet. Speed Kalau reading. emang kalau ada hard selling berarti ada soft selling dong. Ada. Soft selling berarti cocok gak buat Beranda Sleman nih? Cocok Pemerintahan dong. ya. Lebih cocok soft selling kalau Beranda Sleman karena kan dia target marketnya. Oh iya benar. Tergantung target marketnya. Apalagi dari instansi pemerintahan kan Bener, ini. Emang biasanya kalau rata-rata saksikannya jadi kontrol. gimana kalau soft selling tuh Kak? Soft sellingnya berarti Saksikan. Gimana? saksikan YouTube apa namanya? Saksikan YouTube Beranda apa Sleman TV. Saksikan Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman di Sleman TV. Nah, misalnya gitu. Langsung diambil ya. Lagi dong Gitu. Kak, yang Jadi lengkap gitu. dong. Yang mana nih? Saksikan apa tadi? Saksikan Beranda Sleman berita Saksikan podcast gitu ya? Ya, saksikan podcast Beranda Sleman. Berita dan pandangan Sleman di Sleman TV gitu ya. Nah, jadi ini kalau untuk yang soft sellingnya, saksikan podcast Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman di Sleman TV. Nah, misalnya gitu. Nah, kalau misalnya hard selling, teman-teman bisa belajar juga, tinggal dinaikin aja nadanya. Saksikan Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman di Sleman TV. Gitu. Oke, Jadi kayak gitu. Belajarnya itu dulu aja. Oke. Intonasi rendah, intonasi medium, intonasi tinggi. Oke. Biasanya seperti itu. Oh Kak, oke mulu gue dari tadi. Tapi soalnya keren loh Kak, kamu keren banget. Nah, mungkin habis ini bolehlah kita bikinin buat bumper in apalah nanti. Kita Boleh. ini ya, bentar ya Mas ya kan. Ini keren banget, kita hampir 40 menit bersama membincangkan terkait industri voice over yang sangat menarik loh, Slemanis. Ini boleh anak-anak SD, SMP, SMA pun bisa juga. Anakku umur 6 tahun juga sudah ngisi juga, Mas. Serius? Untuk salah satu animasi di YouTube. Jadi dia kayak web series gitu. Oke. Itu jadi biasanya anak-anak Kakak juga yang ini yang bantuin pasti kita ya? yang ngedirect. Jadi kita yang ngedirect. Jadi kalau anak kecil itu model belajarnya dia cuma tinggal ngikutin kita aja. Tapi lama-lama anak-anak juga akan sense-nya tuh akan terasah juga. Jadi anakku tuh udah tahu, oh jadi ini adegannya gini ya Umi. Berarti ini harus gini ya gitu. Jadi dia udah tahu juga lama-lama. Anak-anak zaman sekarang tuh wah keren Pelan-pelan banget pasti sih. bisa lah ya. Oh kalau anak zaman sekarang belajarnya lebih cepat Mas. Bener sih tapi Ngeri. langsung sat apalagi ada AI Wah bener. yang langsung sat bet kita kalah. Ngomong-ngomong kalau masalah AI, ini bisa dilakukan oleh semuanya non VO talent juga bisa. Oke. Tapi ini boleh tak omongin nggak di sini? Boleh dong. Jadi gini teman-teman, ini berpeluang untuk semuanya gitu Oke. ya. Kalau teman-teman memang mungkin pengen suaranya bisa dipakai untuk AI, tapi pahami resikonya juga ya. Itu teman-teman bisa mendaftarkan suara teman-teman Slemanis di 11 Labs. Aku mau. Terus Gitu. ini gimana? 11 Labs. Oke. LABS, 11 Labs gitu. Nah, terus habis itu teman-teman tinggal rekaman aja minimal 30 menit, maksimal 3 jam. Lebih lama lebih bagus sih sebenarnya karena dia kan mempelajari intonasi kita gitu ya. Nah, nanti teman-teman rekam aja suara lagi baca buku kah atau lagi ngomong apa gitu direkam di situ. Terus nanti teman-teman bisa berlangganan. Kalau di 11 Labs tuh ada berlangganan kalau kita mau jadi kreatornya. Itu cuman sekitar $18 langganannya sekali aja. Terus setelah itu nanti kalau teman-teman udah jadi kreator di situ, suaranya teman-teman bisa dipakai oleh YouTuber yang biasanya butuh voice over. Nah, itu nanti dia generate scriptnya pakai suara kita. Oke. Tapi itu udah banyak juga Kak. Kalau dari Indonesia belum terlalu Oke. banyak. Lanjut. Kalau dari Indonesia belum terlalu banyak. Jadi per 1000 kata yang di generate nanti kita akan dapat $. Nah, nanti per hari apa gitu gajian langsung ke rekening bank kita. Wow. Gitu. Jadi kayak ngumpulin ya itu nggak banyak banget gitu sih, beda sama kalau kita nge-VO langsung ya. Tapi untuk passive income mungkin bisa Oke, juga oke. sih. Berarti itu tipsnya pakai suara natural aja ya? Suara natural aja. Oke. Jadi nggak perlu yang VO banget, Didipin gitu. tapi memang ketika kita bisa berintonasi dengan baik, itu nanti intonasi AI-nya lebih baik juga. Jadi dia tergantung dari submitan kita. Oke. Gitu.
intonasi ya. Intonasi kita. Oke deh. Banyak banget nih, kita juga dapetin jalan tikus untuk cari duit tadi barusan ya. Lewat Eleven Labs, nanti aku yang daftar habis ini. Kita sebelum tutup mungkin bisa kasih tips singkatnya untuk bagaimana kita bisa bertahan hidup di dunia VO. Apakah menjanjikan atau bagaimana, Kak Dita? Silahkan. Oke, teman-teman kalau misalnya mau bertahan di dunia voiceover, yang pertama kenali dulu kelebihan suara kita itu apa dibandingkan teman-teman yang lain. Jadi kalau di dunia voiceover tuh kita jangan bersaing ya sama yang lain, tapi kita lihat aja apa yang kita punya, apa yang teman-teman lain punya gitu. Nanti kalau kita udah tahu kelebihannya apa, nah itu kita asah lagi. Misalnya powerku ada di kompro, nah mungkin aku bisa lebih mendalami di bagian kompro. Jadi lebih fokus dan serius di bagian company profile. Seperti itu. Nah terus habis itu jangan ragu untuk berkomunitas, karena informasi-informasi casting, pitching itu ada di komunitas. Jangan ragu untuk mengeluarkan uang ikut-ikut kelas gitu, karena di kelas itu kita bukan cuma belajar dari mentor, tapi kita dapat jaringannya mentor. Mentor kalau ada pitchingan otomatis yang dia kasih tahu duluan murid-muridnya, nggak mungkin yang lain kan. Nah itu kayak gitu teman-teman. Terus habis itu ya teman-teman yakin aja gitu, kalau untuk penghidupan mungkin awal-awal enggak kali ya Mas ya, tapi nanti seiring berjalannya waktu ketika teman-teman sudah lebih dikenal gitu, udah insya Allah bisa lah, lebih dari cukup lah insya Allah. Lebih dari cukup. Insya Allah. Pastinya dalam kesempatan kali ini dari Branda Sleman juga mengucapkan terima kasih ya buat Kak Dita udah kasih ilmu Sama-sama, banyak Kak banget, Firman. kasih jalan terangnya untuk jadi seorang voiceover. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Amin. Dan jangan lupa nanti boleh ini take Branda Sleman. Oke, siap. Emang kurang ajar ya. Boleh tepuk tangan dong buat Kak Dita dong. Kak Dita terima kasih ya hari ini. Sama-sama, Mas Semoga Firman. nanti kita bisa ketemu lagi di next episode gitu dengan iklan-iklan lainnya, Oke, voiceover dari Sleman mau bikin iklan. langsung hubungin voiceover by Dita. Oke. Dan akhirnya terima kasih saya Manis yang sudah saksikan episode kali ini karena keren banget. Langsung nanti buat saya Manis kalau pengen langsung boleh nanti follow di tempatnya Kak Dita. Boleh gitu ya. langsung follow Instagramnya di @vo_by_dita. Untuk informasi kelas bisa di @vosb.id. Oke, terima kasih Kak Dita. Nanti kita ketemu lagi lain kesempatan. Dan akhir kata thank you untuk teman-teman saya Manis yang dari tadi sudah setia dengan Branda Sleman, berita dan pandangan Sleman.